Mas Anton, kita jalan ya. Ya. Kita ke lokasi yang saya bilang itu sepertinya ada kayak peninggalan sejarah yang mungkin di sini tidak semua orang tahu. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan. Ini sahabat mistis semua, Mas tolong di shoot. Mungkin ini ada pohon di sini. Nah, di sini juga udah kelihatan astral ya. Bener-bener energinya negatif, sangat besar sekali. Sahabat mistis, coba kamera ke arah sini. Memang di sini saya lihat silumannya ada di sini. Betul. Oke, Mas Adam mungkin merasakan Mas Kun gimana? Ngerasain apa? Ular, Mas. Iya. Di situ saya merasakan beliaunya itu dari masa lampau, Mas. Dengan pakaian jarik. Sini belahannya. Nggih, betul sekali. Nggih. Lebih ke masa lampau yang saya rasakan. Ini saya merinding. Saya melihat sih ada yang duduk di atas genteng ya, Mas. Di atas genteng. Lihat kita lagi syuting mungkin ya. Dia ingin ikut Nongkrong. eksis, iya, nongkrong di situ. Oke, kita lanjut lagi ya, Mas. Mungkin Iya. ke lokasi berikutnya. Di Rafisya, oke? Aman. Aman? Oke, sahabat mistis, tadi ada terdengar suara ya. Dan yang paling yang paling antusias adalah kameramen kita. Hari ini sensitif sekali. Dapat bonus. Seperti suara perempuan ya. Iya, memang suara perempuan. Bukan seperti, memang suara perempuan, Mas Kun. Jadi yo, bukan, ternyata memang saya bilang tadi di atas genteng diangklung-angklung ya, memang itu ternyata memberikan kejutan ya. Eksis sekali. Semua mendengarkan semua ya. Ya, betul banget. Yeah. Jelas sekali. Kalau Mas Anton mungkin udah biasa ya, karena sebelahan ramai sekali. Betul. Oke, apalagi ini yang dirasakan? Mungkin ternyata tidak dari saya atau Mas Anton, ternyata teman-teman yang kameramen kita yang sama sekali tidak peka pun bisa merasakan. Berarti kan mereka termasuk kekuatannya lumayan nih Mas Anton ya, karena bisa menyentuh mereka yang tidak sensi gitu loh. Kalau seperti kita yang sensi sih it's okay ya, tapi ternyata mereka yang tidak sensi pun bisa merasakan kehadirannya gitu. Oke, kita ini ya. Sekarang saya ngerasa kalau ada yang kita ya. Oh, memang. Iya, Mas. Saya Jadi ngerasa banget ya ini. Dari awal saya pun juga merasakan merinding yang luar biasa. Merinding. Betul, merinding. ya memang kita nih sampai nanti akhir syuting pun masih pada penasaran. Jadi masih gini. Jadi mereka happy kalau ada manusia yang bisa merasakan kehadiran mereka dan bisa diajak untuk berkomunikasi. Mungkin ingin curhat ya Mas ya. Ingin eksis juga. Ingin eksis, ingin curhat, ingin cerita. Nah, makanya kita lanjut lagi aja Mas. Karena semakin ramai di belakang Mas Kun. Ya, selamat menikmati. Oh iya, Mari. Yuk, mari. Pertama kali aku lihat monyetnya. Oh ya, oh ternyata itu pertama kali Rafisya melihat Di rumah monyetnya itu. ada di pohon yang sebelah utara. Nah, Yang rumah ini. oh yang di rumah malahan. Nah, rumah. Yang di rumah. Mau lompat ke aku tapi nggak sampai. Oke. Mau lompat tapi nggak sampai. Oke. Wah, tapi ya ini jangkung-jangkung Mas ceweknya itu. Jadi berbeda dengan Miss K yang Yang kemarin. Iya, berbeda dengan Miss K yang kemarin, dia lebih
panjang kakinya ya, dan Termasuk tinggi-tinggi. yang bergaun hijau. Oh iya. Yang tinggi. Oh, yang tinggi. Itu memang jenisnya bukan Bu? Iya, jenisnya. Dan sebenarnya saya juga baru tahu ya, karena biasanya bergaunnya putih, merah. Iya. Ya, ini kok bergaunnya hijau. Ya, memang sedikit berbeda. Nah, itu di Miss E boleh bertanya sebentar. boleh. Ini di samping kita kan ada pohon apa ya? Talok ya. Kalau Iya. Kalau Iya. Saya merasakan hal beda kalau di sini. Apakah ada sesuatu yang janggal? kalau Miss E bilang ada, mungkin Mas Satrio bisa deteksi aja. Selain dari Miss E, kalau Miss E bilang kanan kiri itu ngeri-ngeri sedap Penuh. ya, penuh. supaya Iya, kita Mas harus Marcel. deteksi ya. Mas Marcel supaya nggak penasaran ya. Ya, kalau cewek mau Mas Marcel bawa pulang, Boleh. Banyak, tinggal pilih. Mutarnya ke kiri, energinya berarti negatif. Ini besar mungkin juga karena ya, kumpulan. komunitas ya. Jadi ada beberapa makhluk ya Miss E, ya, yang ada di Ya, pohon. coba itu dilihat yang goyang hanya pohon-pohon tertentu ya. Jadi tidak semua, kalau ada angin semuanya goyang. Ini yang goyang hanya tertentu loh. Ya, tadi di situ juga goyang, di situ juga. Jadi tidak hanya Nah, ini juga goyang ini sebelah sini. Itu keras. Tuh. Jadi nggak ada Ya, mungkin sobat Miss E bisa udara lihat. ya, tapi dan aktivitas makhluk ya. Padahal di sini tidak ada angin sama sekali ya. tidak ada angin, malah semu ini. Panas. Ini udah mulai panas yang di sini Mas, berbeda dengan yang Di ada di pojok sana tadi. ketiga ya. Iya. Ini memang sudah mulai panas. Nanti sampai ke sana itu akan lebih panas lagi. Ya. Kekuatannya Nah, lebih besar ya. nah. Ini senengannya Dek Rafisya ini yang sering dilihat ini. Yang monyet itu. Nah, Sudah kita mulai akan mendekat. Nah, mulai. Nggih. Nah, dulu perbatasan untuk rumahnya dari sini, pondasi lama ini. Di pondasi lama mentok sampai yang di sebelah sana perbatasan itu. Nah, di situ ada sumur juga tapi. Sumurnya yang di sana, sini juga ada di sebelah Di pojok sini ada Mas sumur. Marcel itu ada jendela. Di jendela tadi ada yang nengok-nengok. Hmm. Kalau bener Mas Anton, di sini ada anak kecil tapi bukan anak kecil. Gimana ya bilangnya ya? Jadi anak kecil tapi bukan anak kecil. Lihat apa di Rafis ya? Nggak mau yang itu. Oke, kita ganti yang lain ya. Yuk, udah? Udah. Udah belum? Udah. Yuk, lanjut lagi ya. Berarti masih eksis di sini ya yang tadi dibilang Miss E. Nah, yang saya sampaikan kalau makhluk yang kecil-kecil itu kan cenderung kalau orang Jawa bilangnya, apalagi yang tidak tidak mempunyai rambut, itu kan bisa dikatakan seperti tuyul. Luyut ya? Ya betul. Tapi mungkin yang disampaikan Miss E tadi itu sosoknya bukan anak kecil, agak Ya. dewasa, cuma Penalarannya. Nah, penalarannya seperti Anak itu. kecil. Nah, ini di sini yang sosok monyet ya. Iya, halo. Nah, ini di sini Mas Marcel. Ini yang sosok monyetnya ada di pohon ini. Nah, Udah. nah di sini yang Dek Rafisya lihat ada monyet. Nah, di sini sebenarnya kemarin juga sempat ada satu perlawanan ya ke saya, cuma karena ya alhamdulillah ya, puji Tuhan semuanya diberikan kelancaran, dan kita di sini tidak untuk mencari musuh, dan saya tidak ingin berbentrokan dengan makhluk-makhluk yang ada di sini. Jadi kita hanya mengeksplor dan tidak saling mengganggu satu sama lain, hanya seperti itu sih, gitu. Nah, yang di sebelah sini masih sama, ada sosok
tinggi besar. Tinggi besar masih yang di sini Mas, ini beliaunya di sini. Nah, tinggi besar, oke ke atas. Mungkin kalau orang Jawa bilang itu ya kayak buto gitu ya. Nggih, kalau yang di pohon ini jagain yang miske-miske itu uwo-uwo. Nah, ini lampunya mati ya, Mas. CCTV-nya juga ikut mati. CCTV-nya ternyata tidak bisa menangkap mereka ya. Kalau jam-jam tertentu ternyata mati. Oke. Ya, Ini jelas kalau kebetulan yang baru untuk pemasangan BTS yang baru ini kan teman-teman juga ada yang sensitif ya, Miss. Jadi setiap kali teman-teman itu ada yang setting di sini, yang sensitif juga banyak yang disapa, jadi bisa merasakan juga. Ini yang cewek, Mas Santon. Iya. Yang sering nyapa, sering agresif itu yang cewek. Wah, luar biasa di sini. Mereka tanpa disuruh sudah sudah eksis sendiri. sudah eksis sendiri. Oh, berjejer itu di atas pohon itu berjejer banyak sekali. Miske, iya miske. Oke. Tidak ya. Ada cewek pakai panjang banget. Itu yang baru. Iya. Yang baru. Baju hijau. Banyak yang penghuni baru ya Mas ya. Berarti itu mungkin apa setelah mereka mengetahui bahwa atau merasakan bahwa ada seseorang yang ingin mengeksplor seperti itu, apa bisa juga mereka terus memanggil teman-temannya, Mbak? Jadi gini, kalau Miss E lihat itu penduduknya akan semakin bertambah dari si bosnya narik dari mana gitu Mas. Jadi yang butuh tempat tinggal akan diberikan tempat tinggal. Yang di sini. Iya. Berarti makin lama nanti akan Iya. menumpuk ya? Iya. Tambah banyak ya? Jadi misalnya ada yang membuang pun bisa ke sini Mas. Nah tergantung si bosnya mau nerima seperti panti asuhan lah. Betul. Nggih, mau nerima warga baru lempar ke sini gitu. Gitu. Iya betul banget. Jadi sahabat mistis semua, kita udah menelusuri satu putaran ini, banyak sekali hal-hal gaib yang kita rasakan ya. Tidak hanya saya, ternyata Mas Anton, Dek Rafisya, Mas Satrio, Mas Marcel yang sama sekali tidak bisa merasakan dan nol tentang hal gaib ya. Begitu juga dengan Mas Kun, ternyata bisa merasakan eksistensi yang mereka salurkan. Sangat Ya. jelas sekali. juga. Sangat jelas ya. Iya. Nah, kita masih ada 2 tempat lagi nih yang harus kita eksplor teman-teman, dan kita akan lanjut ada yang di sebelah sini karena ada siluman, terus ada yang di sebelah sini ada 2 siluman. Nah, yang Dek Rafisya penasaran, yang paling penasaran yang mana? Oh, yang sebelah sini. Kenapa tuh? Penasarannya gimana? Apa lebih serem? Lebih serem ya. Oke. Gitu, tanpa berlama-lama ya sahabat mistis semua, nanti kita akan lanjut ke sebelah sini dulu baru sebelah sini. Mas Anton, ini yang ada di sebelah depan rumah ya. Nah, ini kebun yang saya lihat, memang Dek Rafisya juga penasaran ya. Penasarannya gimana Dek? Yang dilihat apa? Yang dilihat tuh kayak pas malam-malam tuh dari situ nengok nggak kayak orang, tapi pas aku lihat lagi kok kayak ada kayak kakinya kayak ada buntut ular. Oh, orang tapi ini kayak buntut ular. Oke. Mungkin bisa di shoot Mas Marcel yang sebelah situ. Nah, itu tekeknya sudah tekek. Nah, di situ saya melihat memang ada satu sosok siluman ya, yang jalannya sampai kemana-mana, bahkan sering lewat jalan ini Mas, jalan utama ini. Nah, sampai depan rumah Mas Anton, dan bentuknya itu berganti-ganti ya, bisa kadang bentuknya ular tapi kepalanya anjing, atau enggak bisa berbentuk monyet
atau apa. Nah, dia bisa berganti-ganti rupa gitu loh. Kalau Mas Anton merasakan pernah melihat atau tertangkap CCTV seperti apa, Mas? Kalau yang lewat CCTV itu mungkin karena keterbatasan ya kalau di CCTV. Jadi yang sering tertangkap di CCTV itu bentuknya semacam orbs, tapi dia lebih pekat. Jadi kayak semacam asap tapi berbentuk gitu. Oh, nggih. Yang sering terlihat di depan sini. Oke, kalau yang saya lihat sih sosoknya itu sih di saya juga berubah berganti-ganti memperlihatkan bahwa aku loh iso ganti-ganti wujud gitu loh. Dalam satu bentuk ya. Nggih, tapi wujud aslinya adalah seekor ular. Nggih. Perempuan. Ya. Ini yang ada di sebelah sini. Ya, siluman, Mas. Nggih, Mas Kun itu kategorinya adalah siluman. Dan ada di sebelah sini. Saya tidak akan melihat yang di bawahnya ya, karena kita sudah dapat sosok yang besar ya, sudah berarti memang yang di sini adalah sosoknya itu. Gitu sahabat mistis. Dan kita ada lagi Dek Rafisa yang mau ditanyain dari sosok itu. Nah, ini yang paling penasaran tuh Dek Rafisa. Ternyata emang benar ada sosoknya, Dek. Nah, udah terjawab belum? Perempuan. Nah, yang di sebelah sini, nah saya melihatnya ini Mas Anton. Mungkin kita bisa jalan ke sana ya Mas Marcel. Ini ada sosok monyet besar bermata merah ya. Menyala. Nah, apakah sosok ini memang ada di sini sebelumnya atau memang ditandur? Namun sebelumnya sempat ada cerita ya Mas, ada sosok macan. Nah, sosok macan ini memang sebelumnya kalau saya lihat ke belakang, lihat ke belakang itu memang karena dulu di sini ada tempat ibadah. Jadi sempat menjadi positif. Nggih. Energinya positif. Begitu tidak terawat dan tidak lagi untuk menjadi tempat ibadah, akhirnya yang mendominasi adalah sosok yang ditanam tadi. Ini saya kok tertarik ke sini, ada apa ya Miss ya? Oh, coba Mas Satrio deteksi aja. Ke sini ya, kok dari tadi saya ditarik di sini. Nah, apakah ini adalah sosok siluman ular? Ini menjawab iya. Nanti di sini sosok siluman ular ya. Jadi semakin mendekat ya Miss ya. ya. Makanya kok saya terdistract ke arah sini ya. 3 kali. Energinya saya cek dulu ya. Gimana? Cukup Energinya besar ya? negatif ya. Ya. Betul. Dan mungkin yang di sebelah sini Mas Satrio bisa deteksi juga energinya seperti apa yang siluman monyetnya yang bermata merah. Ya. Energinya negatif ya. Ini putarnya ke arah kiri dan kekuatannya cukup besar sepertinya. Cukup besar Miss ya. Iya, ya karena ditanam ya dari seseorang, bukan memang asalnya dari sini Mas Anton. Jadi dia pendatang juga. Tapi pendatang sudah cukup lama. Nah, kalau yang di pohon ini kok saya juga melihat ada yang ya. Mas Anton tersenyum. Mungkin melihat pemandangan setiap hari ya. Ada yang nongkrong juga di atas. Ini di atas ini. Mungkin kalau yang bermata merah itu dari hari-hari selalu eksis gitu Miss. Iya. Jadi, saya juga sempat dulu ketika pas duduk di depan rumah, saya iseng foto itu memang dia eksis. Pernah tertangkap, mungkin filenya masih saya simpan. Jadi memang karena energinya besar banget ya. Jadinya untuk memunculkan diri ke depan manusia itu mudah. Gitu loh, apalagi yang sedang
posisi tidak fokus itu malah melihat lebih dari itu, Lebih, Mas. Nggih, betul sekali. Dan ini ditandur sih kalau saya lihat. Jadi memang ditanam ada di sini. Berarti akan bertahan di sini terus. Iya, iya. Iya, nggak apa-apa. Memang dia tidak boleh kemana-mana. Kalau posisi yang sepertinya bener yang di sebelah sini. Betul, betul banget di situ. Betul, ada di sebelah situ, Mas. Mungkin bisa dari sana kita jalan untuk melihat posisinya. Ya. Apa? Nah, di sini Mas Marcel bisa di-shoot di sebelah sini. Sebelah timur pohon ini ya. Iya, benar banget. Sosok apa misalnya? Monyet merah itu yang saya bilang seperti orang hutan ya, bukan monyet ya. Lebih seperti Malah orang cenderung hutan. kayak simpanse yang gede. Oh, gitu ya simpanse suaranya. besar berbulu terus matanya merah. Suaranya malah kayak anjing kalau kayak menggonggong. Oke. Tinggi ya? Iya, betul. Betul, tinggi besar. Tapi bisa mengecil, bisa membesar sesuai dengan keinginannya, ingin perlihatkan ke manusia seperti apa. Gitu. Ya, mungkin Mas Satrio mau deteksi? Boleh. Pas. Di sini saya juga udah merasakan satu ancaman sebenarnya. Nah, sini kan negatif ya. Sosoknya seperti tidak suka untuk kita eksplor karena Keras. Ya. dia ada yang punya. Ya, heeh. Ini juga cukup besar ya. Keras. Tapi energinya negatif. Ya, oke, tapi tidak apa-apa. Oke. Oke, kita Kalau yang mungkin di kembali. sini apa ada hubungannya sama yang di sebelah pojok sana, Mis? Yang di dekat kamar mandi. Jadi ini mentok ke sana. Kalau yang Kan sebenarnya ada dua sosok. Mm-mm. Di sini tuh ada dua sosok, tapi yang dominan itu yang ini. Yang mata- Nah, kalau berhubungannya tidak, karena yang ditanam itu hanya satu, Mas. Mungkin yang satu itu pendatang atau bisa karena tidak punya tempat, jadi ada di sini. Kok saya tadi melihat ada seekor kucing kecil ya di situ, Mas. Mungkin di shoot. Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Kucing tadi ada, saya lihat kucing berwarna hitam ada di situ. Tapi sepertinya bukan kucing. Sosok yang oke, nggak apa-apa. Apa lihat apa? Apa, Dik? Dera bisa lihat apa? Bisa lihat apa? Lihat sebelah. Mata merah. Oh, toh, matanya merah ya. Sosok yang interaktif dan mudah memperlihatkan diri kepada manusia. Tapi tidak apa-apa, kembali lagi kita harus mempertebal iman, banyak berdoa dan tidak boleh takut dengan hal seperti itu. Oke, sahabat mistis semua, kita akan tutup untuk episode kali ini. Mas Kun mungkin bisa masuk, kita tutup closing di sini aja ya dengan pemandangan pemandangan siluman ular. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, nah terima kasih sahabat mistis semua sudah mengikuti perjalanan kita di episode kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti episode ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih seru. Terima kasih buat Mas Anton. Terima kasih. Tapi sebelumnya Sama-sama. mungkin bisa kasih kesan-kesan buat kami, doa dan rasanya berkolaborasi dengan Miss A seperti apa, Mas Anton? Dari kita sih, semoga konten-konten ini tetap Seru ya. dikembangkan. Amin. Yang jelas biar memberikan manfaat yang positif kepada masyarakat. Amin. Gitu. Apa lagi, Dek? Seru ya? Kapok nggak ikut? Enggak. Besok kapan waktu mau ikut lagi nggak? Oh, ya. Jawaban yang jujur sekali.
Ini adalah pendapat Miss E. Apapun pendapat kalian, marilah kita saling menghargai. Oke, demikian episode kali ini. Semoga memberikan tontonan yang informatif dan membantu kalian. Jikalau ingin berkolaborasi dengan cerita Miss E, bisa banget di kontak person yang ada di channel YouTube kami. Oke, gitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.